Selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Di tengah pertambahan penderita COVID-19 di Kota Kudus yang cukup tinggi ini. Tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah ibadah kita, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan ibadah hari ini, ibadah yang menginspirasi setiap kita, menjadi keluarga-keluarga yang mendatangkan rasa aman, rasa nyaman kepada satu dengan yang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadat minggu ini. Dengan satu pujian, sungai sukacitamu, biarlah sukacita Tuhan Yesus terus menyertai kita semua sebagai umat-Nya. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Mari kita berikan syukur kita pada Tuhan Yesus. Beri yang terbaik untuk Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Dia alasan di mana kita bisa mengarungi semua cobaan yang kita lalui. Hanya bersama Tuhan Yesus, Engkau alasanku hidup. Oh Jesus, Jesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hanya Kau Tuhan Yesus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun yang ku banggakan, satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidup, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku Tuhan, Kau memilihku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Sebut namanya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak
dibawakan oleh hambanya Ibu Sivera Setiawati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu anugerah yang besar kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita untuk menaikkan sebuah pujian yang ini juga merupakan tema dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Waktu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara sama-sama dengan pujian ini lebih lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Saudaraku, banyak di antara kita, mungkin sebagian atau semua di antara kita tidak akan pernah terfikirkan atau menyangka bahwa kita akan sampai pada masa-masa yang seperti ini, di mana kita tidak bisa lagi bebas beribadah. Ya, saudaraku, bertemu dengan saudara-saudara kita, ya kita harus banyak di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Mungkin minggu lalu kita bersyukur kita bisa ibadah offline, tapi minggu ini kita kembali ibadah online. Dan bagi saya tetap berbeda ya, ibadah online dan offline. Saya lebih suka kalau kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, saudara. Karena apa? Ya tidak bisa kita pungkiri kalau online ya mungkin ya kita sambil ibadah ya saudaraku mengambil minum kopi, atau mungkin ada yang sebagian mungkin maaf ya saudara belum mandi ya. Beberapa waktu yang lalu ketika kami ibadah online, saat saya mengikuti ibadah bersama dengan keluarga, tiba-tiba saya mendengar ada suara dengkur yang sangat keras. Ya saudara, dan saya dan suami kaget, kemudian saya menoleh, suami saya juga menoleh, siapa yang mendengkur dengan keras. Ternyata dua anak saya sudah tertidur saudara. Padahal yang khotbah papahnya saudaraku. Ya saudara, itu kenyataan yang dihadapi hari-hari ini. Kita banyak berada di rumah dan mungkin bagi sebagian orang mereka merasa dikurung, mereka tidak bebas.
terjebak di dalam satu keadaan ketika mungkin hubungan antara sesama anggota keluarga sedang tidak harmonis. Sekarang mereka harus lebih banyak stay at home, ya. Kakak saya yang sampai hari ini masih terlockdown di Singapura, dia cerita akibat kondisi lockdown yang sampai saat ini masih juga diberlakukan di Singapura. Tingkat KDRT meningkat tajam. Tingkat perceraian meningkat tajam. Karena apa saudara? Mereka tiap hari bertemu, lo lagi. Di awal-awal mulai stay at home, kita harus banyak di rumah. Saya dengan suami dan keluarga juga mengalami banyak penyesuaian saudara. Biasanya saya dengan suami itu ketemunya jarang. Kita sering orang bilang telisipan. Kadang dia di luar kota, saya ada di Semarang. Saya di luar kota, dia ada di Semarang. Tapi dengan adanya wabah pandemi ini, seluruh pelayanan kami dibatalkan. Ya, kami lebih banyak ada di rumah saudara. Dan memang tentunya kita buat Mesbah Keluarga pastilah kita doa keliling mendoakan kota Semarang. Saudaraku, tapi selebihnya dari itu saudara, ada banyak waktu-waktu ya saudara yang kita harus banyak mulai menyesuaikan, beradaptasi dengan satu kebiasaan yang baru. Dan saudara, ada banyak orang merasa terjebak atau terkurung dengan keadaan hari-hari ini. Mereka sering bertanya, karena apa semua ini harus terjadi? Kapan ini akan berakhir? Saudara. Nah saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar. Biar setiap kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di tengah-tengah waktu-waktu yang hari-hari ini kita harus hadapi dan lewati bersama. Musim demi musim yang harus kita lewati. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Nanti saya rindu setelah ibadah online ini selesai, Bapak Ibu bisa membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tapi kali ini kita akan baca untuk ayat yang ke-11 saja, ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, firman Tuhan ini, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, yang seringkali ditulis di undangan-undangan pernikahan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, pada pagi hari ini kita mau renungkan kata pada waktunya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kalau saudara perhatikan, ada kurang lebih 30 kali ditulis kata waktu. Pada waktunya, ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu memeluk, ada waktu menahan memeluk, ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Saudaraku, pada waktunya. Ada beberapa fakta tentang waktu yang tentunya saudara dan saya ketahui bersama dan sadari. Yang pertama, waktu itu mau dipakai atau tidak dipakai pasti akan habis. Ya, oleh sebab itu saudara, pakailah untuk sesuatu yang berguna. Apalagi saudara, waktu itu terbatas, ya. Saudara, mungkin hari ini hari Minggu, ya. Saudaraku, mungkin minggu depan hari Minggu, tapi tanggalnya sudah beda, saudara, ya. Tanggalnya sudah beda. Waktu itu terbatas dan tidak pernah menunggu kita. Waktu itu terus berjalan, ya saudara. Dan saudara, waktu itu adalah sesuatu yang sangat saudara dan saya butuhkan, tapi seringkali banyak orang juga menyanyiakan. Ada juga istilah time is money. Waktu adalah uang. Jadi ketika kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, maka akan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Termasuk uang, saudaraku. Itu beberapa fakta tentang waktu. Nah, di sini kita mau belajar merenungkan apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita musim demi musim. Semua ada waktunya. Ya saudara,
Apa maksudnya di sini saudara? Yang pertama saudara, kita baca dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, kata masa di sini dipakai dalam bahasa aslinya pakai kata sema. Artinya waktu atau musim yang telah ditentukan. Jadi saudaraku, dalam hidup ini saya belajar tidak ada yang kebetulan, ya. Selalu ada waktu atau musim yang Tuhan tentukan, yang Tuhan atur dalam hidup saudara dan saya. Kemudian mungkin saudara bertanya, kalau begitu, kalau semuanya sudah diatur oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, manusia kita nggak usah berencana dong, kita nggak usah merencanakan apapun dong. Saudara, bagian saudara dan saya, kita sebagai manusia adalah berencana, merencanakan sesuatu. Ketika perencanaan yang baik bertemu dengan waktu yang tepat, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saudara. Seperti dalam kitab Yakobus, surat Yakobus katakan dalam Yakobus 4, saudara, jika Tuhan menghendaki aku hidup untuk melakukan ini dan itu, jika Tuhan menghendaki, saudara. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan, saudaraku. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa dalam hidup ini ada satu masa, ada satu musim yang telah Tuhan tentukan. Dengan kata lain saudara, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Ya, saudaraku, tidak ada yang kebetulan. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Termasuk dalam kondisi hari-hari ini, saudaraku. Di tengah situasi yang mungkin bisa saja di luar kendali kita, saudara. Tetaplah percaya ada Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Jadi ketika kita tahu hal itu, saudaraku, saya percaya itu bisa memberikan ketenangan kepada saudara dan saya. Memang hari-hari ini ada banyak kesedihan yang terjadi. Ada banyak kerugian, ada banyak teman-teman kita yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Ada banyak pekerjaan yang tertunda bahkan gagal. Ada banyak rancangan-rancangan, mungkin saudaraku, rencana-rencana yang tertunda bahkan gagal. Saudaraku, termasuk rencana saya punya kakak pertama akan menikah juga. Akhirnya harus diundur lagi, saudaraku. Ya, saudaraku, ada banyak hal yang terjadi, saudara. Tapi di balik semuanya yang mungkin di luar kendali kita, tetaplah percaya ada Tuhan yang pegang kendali. Nah, saudara, dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris King James Version dikatakan, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Jadi saudara, yang kedua kita belajar di sini bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu Tuhan pasti punya tujuan. Ya, katakan sama-sama saya, saudara di rumah, katakan tujuan. Untuk semua peristiwa musim yang harus saudara dan saya lewati, pasti Tuhan punya tujuan, saudaraku. Di balik semua yang terjadi pasti ada maksud Tuhan. Apa tujuannya? Nah, kita tadi baru saja baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tujuan yang pertama apa, saudaraku? Pasti ada keajaiban, pasti ada keindahan, pasti ada sukacita yang akan Tuhan nyatakan, yang kita bisa nikmati dan kita bisa alami. Kita melewati semuanya ini pasti ada pengalaman-pengalaman yang indah yang akan Tuhan nyatakan. Mungkin hari ini kau belum bisa melihat, belum bisa menyadarinya. Tapi coba nanti step by step kau akan lihat bagaimana ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Saya bersyukur di tengah-tengah kondisi wabah pandemi seperti ini, saya melihat jemaat-jemaat itu begitu kreatif. Dan hari-hari ini saya melihat orang-orang lebih adaptif, ya, lebih mudah sudah mulai bisa beradaptasi. Karena manusia ini juga adalah makhluk yang berevolusi. Manusia adalah makhluk yang bisa bertahan dalam segala keadaan. Ya, sekarang ibu-ibu, emak-emak, aduh luar biasa, saudaraku, ya. Itu di grup emak-emak, mamah-mamah yang
saya ada di WA saya itu sudah lebih ramai daripada pasar, saudara. Semuanya jualan, apa saja dijual. Ya, ada yang buat pepes, ada yang buat puding, ada yang buat kue lumpang, ada yang buat ini itu. Saya bilang bagus, boleh, itu luar biasa. Pokoknya asal nggak menjual diri. Ya, saudaraku, wah kreatif sekali, saudaraku. Sampai ada seorang ibu begini. Dia berkata begini, Bugem, ini jualan, ini nawarin saya, ini jualan itu, ini, buat itu. Ya semua jualan, semua open PO. Aku nggak bisa masak, aku nggak bisa jualan, tapi aku pingin open PO. Lalu kamu open PO apa? Gimana kalau saya open PO doa saja? Oh bagus, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Open PO doa, iya. Kita yang kerja, kamu yang bagian doa plus ngelarisin, saudaraku. Ya, saudara, luar biasa, begitu kreatif, saudara. Dan akhirnya semua bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ya, ketika saya melewati masa-masa awal kita harus stay at home, saya sempat mengalami kebingungan juga. Ada banyak waktu, ya, saudaraku, siang, sore, sekolah libur juga, pelayanan semua batal, kebaktian tidak ada, saudaraku. Apa Tuhan yang harus saya kerjakan? Ya, kemudian saya dapat ayat di Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa saja yang kau temukan oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Saya lihat tangan saya, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan dengan tangan ini? Saudaraku, tiba-tiba saya itu diingatkan ketika malam-malam ada WA grup di keluarga kami. Adik saya bilang begini, kok malam-malam bikin makan roti marmer ya? Langsung di sini tuh mateng gitu, marmer. Oh iya ya, roti marmer itu adalah roti jadul yang dulu zaman kami masih tinggal Jepara. Jepara itu nggak ada toko bakery waktu itu, saudara. Kalau kita pengen makan roti sepuasnya, kita harus nunggu kakak pertama mood buat roti, kemudian kita bantu dia buat roti, setelah itu kita bisa makan sepuasnya, nanti habis dia buat lagi. Dan roti yang menjadi favorit keluarga kami adalah roti marmer. Lalu apa yang terjadi, singkat kata saudaraku, saya seumur-umur lama-lama nikah tidak pernah buat roti. Karena saya tidak punya alat-alat itu. Saya masih ingat 4 tahun yang lalu saya dapat undian berhadiah dari orang tua di sekolah kami. Saya dapat mixer. Dan mixer itu masih baru, belum saya buka. Karena bagi saya pikir ini hadiah salah. Karena saya tidak pernah buat roti dan saya tidak bisa buat roti. Tapi saudaraku, malam itu seperti ada ide, pencerahan. Oke, besok saya mau coba buat roti marmer. Sebelumnya saya coba buat jajanan-jajanan. Sempat berhasil, sempat gagal, saudara. Singkat cerita, saudara, saya diberkati sebuah oven kuno, tangkring begitu, oven jadul, saudara. Saya coba trial sekali buat roti marmer. Dicoba oleh suami saya, anak-anak mereka suka enak. Langsung besok open PO katanya begitu. Saya bilang baru sekali kok open PO. Saya cuma upload aja di medsos, saudara. Waktu habis upload tiba-tiba ting, WA saya ada yang masuk. Bugem, terima pesanan ya? Saya bilang enggak, ini baru belajar, baru nyoba. Tapi orang itu bilang boleh deh saya coba pesen roti marmernya. Lalu saya ngomong sama anak saya, nih mama dapat pesanan yang pertama roti marmer. Apa jawab anak saya? Anak saya bilang, mah tante itu pesen mama karena kasihan. Mama ndak ada pelayanan, mama ndak ada kerjaan. Aduh kasihan, dia pasti karena kasihan. Saya bilang sama anak saya, coba ya nanti kita lihat, mama gak butuh dikasihani manusia. Karena hidup mama hanya dari belas kasihan Tuhan. Kita lihat kalau dia repeat order berarti dia bukan karena kasihan. Dan singkat cerita saudara, ternyata bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai keterusan. Sampai hari ini saudara, dari saya gak bisa buat roti, akhirnya saya bisa buat ini itu, buat pesanan. Dan mungkin sepanjang sejarah pernikahan kami, ya, setelah 22 tahun pernikahan, akhirnya suami saya ngayak terigu, ya. Suami saya pergi ke pasar, ya. Suami saya nganter belanja, ya, saudaraku. Dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa, saudaraku? Ya,
Tidak pernah dilakukan, ya. Sehingga ketika dia pergi ke pasar, ketika dia ngayak terigu, saya pandangi dia yang dia sudah kelihatan ganteng, tambah ganteng, saudaraku. Makanya bapak-bapak kalau mau pingin tambah ganteng, bantu istri di rumah, ya. Gak usah gengsi. Saudaraku, ada banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan yang tidak pernah saya sangka, saudaraku. Ya saudara, tadinya saya pikir apa bisa, saudaraku. Sehingga waktu-waktu saya banyak hari-hari ini saya sangat bersyukur, saudara. Dengan suami kita bisa bekerja sama, apalagi ketika kami tidak ada asisten rumah tangga. Semua harus kami lakukan berdua, saudara. Tapi saya bersyukur disitulah, saudara, kami saling bisa memahami, kami saling bisa membantu. Dan bagi saya itu sangat romantis sekali, saudaraku ya. Kita bisa ke pasar bareng-bareng, kita bisa kirim pesanan bareng-bareng. Dan keajaiban-keajaiban apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan ingatkan saya, coba kamu ingat selama musim wabah pandemi ini. Ya saudaraku, belum pernah terjadi saya oleh anugerah Tuhan bisa khotbah di hari yang sama, di waktu yang sama, di 3 kota yang berbeda. Itu kalau bukan corona, gak mungkin saudaraku. Keajaiban yang Tuhan nyatakan. Mungkin bagi sebagian orang bilang itu sesuatu yang ya biasa kan teknologi. Ya semua bisa direkam dan segala macam. Tapi bagi saya ada banyak hal yang kalau kita bisa lihat Tuhan nyatakan keajaibannya. Oleh sebab itu saudaraku, jangan hanya lihat dari sisi kegagalan, kerugian. Coba lihat apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ada keindahan, ada kebaikan, ada kemurahan, ada keajaiban yang Tuhan nyatakan. Dan yang ketiga, untuk apa saudara? Tujuannya di ayat yang ke-10 dikatakan begini. Aku telah melihat pekerjaan diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Nah, kalau saudara baca ayat ini rasanya ayatnya kok enggak enak ya. Tapi ketika saya teliti dalam terjemahan aslinya, ini kurang tepat saudaraku ya. Kata melelahkan dirinya itu dalam bahasa aslinya itu dipakai kata anah. Yang artinya apa? Kerendahan hati. Ya, jadi saudaraku dari segala sesuatu ya yang harus saudara dan saya alami, pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia, apa saja yang harus kita alami. Mungkin kita yang ibu-ibu waktu melahirkan, waktu bekerja keras, tekanan hidup, pergumulan hidup ya saudara yang harus kita hadapi. Tuhan mau supaya pada akhirnya saudara dan saya didapati sebagai orang-orang yang rendah hati, anah. Ya, dipakai kata anah, rendah hati. Nah saudara dalam bahasa Ibrani, 2 kata kerja Ibrani lain yang berkaitan dengan kerendahan hati ialah kana. Yang secara harafiah berarti menundukkan diri. Ya, Tuhan mau pada akhirnya saudara dan saya kita ini mengandalkan Tuhan. Kita terhubung kembali dengan Tuhan. Kita membangun keintiman kembali dengan Tuhan saudara. Saudara harus ngerti kenapa kita harus banyak di rumah. Bangun kembali mezbah keluargamu yang sudah hancur. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik saudara. Keintiman kita dengan Tuhan ada banyak waktu. Kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terkoneksi kembali dengan Tuhan saudara. Dan tujuan yang terakhir yang ketiga. Di ayat yang ke-14 dikatakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Supaya kita semakin kagum akan Dia. Supaya saudara dan saya semakin respect, hormat kepada Tuhan. Saudara, oleh sebab itu mari kita memahami, nikmati waktu-waktu ini. Jangan merasa aduh aku kok terjebak dalam kondisi yang seperti ini. Ya, rasanya udah enggak kuat. Ya, saudaraku, nikmati waktu-waktu bersama dengan keluargamu. Suami harus mulai ngerti apa yang harus dilakukan. Jangan gengsi, istri juga, anak-anak. Mari kita lakukan yang terbaik. Apa maksudnya yang terbaik? Melakukan melampaui yang diharapkan. Saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang artinya bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Saudaraku, ada Tuhan di setiap masa dan musim hidup saudara dan saya. Dan itu cukup bagi kita.
Saudara, dan yang ketiga, semua yang terjadi pasti ada tujuannya. Temukan, saudara, apa? Supaya saudara dan saya mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan dalam sukacita, kegembiraan, keindahan, dan keajaibannya. Saya berdoa setiap kita menikmati waktu-waktu yang ada ini dengan lebih bersama keluarga, dan saya berdoa nikmati surga di dalam keluargamu. Nikmati surga dalam keluargamu. Ya, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Bulan ini gereja kita memperingatinya sebagai bulan keluarga. Dan kita semua rindu Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga yang ada di gereja ini. Mari kita pujikan pemulihan keluarga. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi sungguh kami boleh diberkati melalui ibadah pagi hari ini. Dengan puji-pujian, ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, terlebih firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mendatangkan rasa aman, rasa nyaman di antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Berkati setiap keluarga demi keluarga dalam Jemaat GKM Kenari. Tuhan, Engkau yang ikat kami dengan kasih yang saling memperlengkapi, kasih yang saling menyempurnakan di tengah keluarga kami. Sehingga setiap pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, kami kerjakan,
kami hadapi dengan kasih karunia dan bersama-sama kami dapat melaluinya karena Tuhan Yesus menjadi gembala, pemimpin dalam rumah tangga kami. Berkati untuk jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, Kau akan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesehatan yang dikaruniakan. Bagi kami yang bergumul dalam kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini, sungguh Tuhan Yesus, Kau gembala kami yang hidup, yang akan memelihara kami, mencukupkan kebutuhan di tengah keluarga kami dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan hikmat, jalan keluar, sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan hari demi hari di tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk saudara kami, jemaat GKM Kenari Cabang Margorejo. Tuhan Yesus juga akan memeliharakan kehidupan mereka hari demi hari melalui pelayanan penggembalaan Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto beserta dengan segenap pengurus. Ada pertumbuhan kedewasaan rohani dalam kehidupan setiap jemaat. Mereka boleh setia beribadah, setia melayani, setia bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, ya Tuhan, di tengah pertambahan penderita COVID-19 yang cukup tinggi di negara kami. Tetap Tuhan Yesus, Engkau yang akan campur tangan, menjaga, memelihara, sehingga kebaikan demi kebaikan boleh terjadi, khususnya untuk kami yang tinggal di Kota Kudus. Di dalam minggu-minggu ini terdapat penambahan yang cukup tinggi sehingga disebut memasuki zona merah, tapi sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang peliharakan setiap kami masyarakat Kota Kudus. Ajar kami untuk hidup tertib, mentaati setiap kebijakan yang diambil, dan kami boleh memiliki satu pola hidup yang sehat. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga hari demi hari dapat kami lalui untuk kami boleh melihat kemuliaan nama Tuhan. Pertambahan penderita COVID-19 ini dapat terkendali sehingga pemulihan, kesehatan boleh dialami bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa untuk tim medis yang terus bekerja keras. Tuhan memberikan pertolongan, kesehatan, kekuatan hikmat, sehingga pelayanan yang dilakukan mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengingkarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan berikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan berikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita mengucap syukur ibadah pada pagi hari ini. Meski dilaksanakan secara online kembali, tapi sungguh memberkati kita semua. Kita boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kesulitan, tantangan, pergumulan yang dihadapi keluarga kita, setiap anggota keluarga kita. Kita percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dan rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menginspirasi kita untuk setiap anggota keluarga saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendukung di dalam segala tantangan yang dihadapi. Diingatkan kembali bagi Bapak Ibu jemaat sekalian untuk persembahan yang sudah dikumpulkan oleh setiap anggota keluarga, Bapak Ibu dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di dalam layar di depan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, atau dapat memasukkannya ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang diletakkan di kantor sekretariat gereja. Kita sungguh mengucap syukur senantiasa Tuhan memberkati keluarga demi keluarga untuk boleh mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja kita. Kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah kebaktian minggu depan, senantiasa hari demi hari yang kita jalani, kita tetap memiliki kewaspadaan, kehati-hatian di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin dan Tuhan Yesus berkati.